Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wasihah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Alhamdulillahilladzi arsala riyah alladzi ja'alal ma'an tahura. Syukur kepada Allah pada petang hari menjelang berbuka puasa bulan suci ini kita masih diberikan nikmat sehat, terutama masih bisa menemui bulan puasa. Para dulur saudara saya, santri SMA, sedulur sebatur, para besti dimanapun berada, hari ini kita akan menikmati nikmat orang beriman, yakni saat menjelang tunggu berbuka puasa. Saya mengajak keluarga saya, dan para pemirsa sedulur dimanapun berada untuk menjadikan puasa pada edisi bulan suci ini sebagai penyembuh ruhani sekaligus penyehat jasad, atau kalau bahasa anak muda sekarang healing. Dulur, jadi puasa kita selain menjalani kewajiban sebagai hamba yang beriman, maka ayo meniatkan pertama puasa kita itu sebagai obat hati, di mana kita diberikan resep oleh Sayyidina Ali tentang obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Kita menjalani tadarus khatam 1 juz 2 juz itu ayo kita jadikan sebagai healing, penyembuh dan sekaligus obat hati. Obat hati yang kedua adalah banyaklah berpuasa, dan tentu saja kita pada bulan suci ini dengan konsekuensi beriman kita berpuasa. Kemudian berkumpul bersama orang soleh, kita sering tarawih, tadarus bersama, berbuka puasa, kemudian sahur bersama keluarga. Mudah-mudahan itu sebagai obat hati berkumpul bersama orang yang soleh. Dan wirid malam perpanjanglah. Artinya di dalam 10 hari terakhir ini mari kita banyak beriktikaf, mendekat munajat dengan spirit masjid. Ayo kita jadikan itu healing. Puasa kita adalah obat hati. Berikutnya obat hati yang kelima adalah tahajud. Kalau kita biasa bertarawih sore hari, maka mari kita coba tarawih agak malam hari, mendekati pagi dini hari. Itu mudah-mudahan bisa menjadi healing, obat hati yang kelima. Selain itu para pemirsa, puasa kita ayo dijadikan sebagai spirit pengusir parasit, terutama penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang selama ini meracuni ruh dan diri kita semuanya. Dengan cara apa? Yaitu yang pertama dengan cara banyak-banyaklah kita berdamai dengan orang yang pernah bersalah atau menyakiti kita, dengan cara belajar memaafkan meski orang yang lain yang bersalah tidak meminta maaf kepada kita. Itu sekaligus mengusir parasit-parasit yang mengotori hati kita. Semoga dengan itu nanti pada bulan fitri kita benar-benar suci secara jasad, secara rohani. Yang ketiga, healing untuk niat puasa kita adalah untuk penyakit pelit. Itu kita dipaksa dengan mekanisme zakat yang setahun sekali dan diukur dengan beras 2,5 kg saja, atau kalau dinominalkan uang sekitar 30 ribuan. Itu sebenarnya standar untuk masyarakat yang terkena penyakit pelit, nggak mau sedekah, nggak mau infak, dipaksa dengan mekanisme zakat. Maka niatkan 10 hari terakhir ini, ayo parasit penyakit pelit itu diusir, diobati, disembuhkan dengan banyak-banyak berinfak sedekah. Jangan hanya menunggu zakat fitrah, tapi 10 hari terakhir ini apapun yang kita punya, tenaga, pikiran, harta, jiwa, banyak kebutuhan agama dan umat manusia, ayo kita tasarufkan. Mumpung di 10 hari terakhir ini banyak amalan kebaikan dilipat gandakan. Ayo puasa kita sebagai healing, penyembuh penyakit parasit pelit dengan cara infak, sedekah dan zakat. Jangan sampai menunggu zakat, karena itu bagian dari penyakit pelit. Zakat itu diukur dan dipaksa. Maka jangan kita menunggu itu dulu. Ayo dengan sukarela, siap sedia, ring gembira dengan infak dan sedekah. Healing berikutnya adalah detox digital. Detox digital ini biasanya kita banyak alasan untuk tetap menggunakan
gawai digital ini. Satu hal yang vital tapi seringkali kita abaikan adalah tadarusan. Kita seringkali mengikuti pengajian, tidak disiplin alat, tidak membawa mushaf, hanya dengan cukup ini, mengandalkan konvergensi teknologi. Maka ajaan saya, ayo belajar detox digital, mengurangi ketergantungan dan keracunan gawai piranti teknologi ini dengan cara healing, puasa menggunakan handphone. Minimal kalau belum bisa 10 hari terakhir ini, minimal 2-3 hari, atau setiap kali pengajian, tadarusan, mengikuti majelis taklim, jangan menggunakan ini, tapi gunakan mushaf Al-Quran yang manual, yang ada teks Arab dan terjemahan, karena itu mengandung berkah dan itu juga punya banyak faedah. Kalau ini biasanya kita nanti akan banyak kena modus halus. Begitu buka Al-Quran online atau Al-Quran yang ada di aplikasi, macam-macam lah gangguan notifikasi yang kemudian mengganggu konsentrasi kita dalam tadarus maupun bermajelis taklim. Maka saran saya sebagai detox digital, supaya kita tidak terkena fitnah dajjal, gunakanlah mushaf Al-Quran yang manual, yang menggunakan mushaf tulisan dan huruf itu, supaya puasa kita bermakna healing, penyembuhan atas keracunan masyarakat yang sekarang ini menggejala, yakni kena sindrom dajjal digital melalui perangkat gawai ini. Para pemirsa, sedulur-sedulur sebatur dimanapun berada, sambil menunggu berbuka puasa, kita sebaiknya juga meluangkan waktu untuk berterima kasih kepada alam dan lingkungan yang selama ini menyuplai kebutuhan kita. Udara, air, pohon, tanah, bumi, tanaman, semuanya itu adalah unsur pendukung alam yang diperintahkan Allah untuk melayani manusia. Dan selama ini kita jarang berterima kasih. Jarang kita terima kasih air, terima kasih udara, terima kasih langit bumi, terima kasih matahari, terima kasih bebatuan, pepohonan yang menyuplai oksigen pernapasan. Nah, ayo 10 hari terakhir ini, selain kita meminta Allah rahmat taubat, ayo minta rahmat syukur. Dan satu hal vital yang selama ini kita ingkari, yakni berterima kasih kepada alam dan lingkungan. Mereka semuanya punya fungsi tugas sama, yakni melayani manusia atas perintah ilahiyah. Dan kita sebagai manusia jarang bersyukur. Kita hanya mengeksploitasi tapi tidak pernah memberikan apresiasi kepada mereka, alam dan lingkungan. Untuk itu saya ngajak saya, keluarga dan jenengan semua, ayo belajar bersyukur kepada air. Alhamdulilladzi ja'alal ma'an tahura, menyentuh air. Ketika kena angin yang berdesir enak, alhamdulilladzi arsalar riyah. Terima kasih Allah yang telah mengirimkan angin untuk kebutuhan kita berudara. Selanjutnya healing yang terakhir adalah ukhuwah, dimana mungkin saat ini kita masih banyak masalah dengan saudara, dengan kerabat dekat, dengan tetangga atau kolega. Maka bulan puasa ini sebelum masuk Idul Fitri yang hanya tradisi, ayo kita mulai belajar sadar dan sabar meminta maaf dan memberikan maaf. Itu adalah healing secara rohani, supaya kita tidak terbebani lagi, supaya hati pikiran kita tidak terkotori oleh penyakit, oleh parasit, oleh hal-hal yang mengganjal, supaya tidak ada mangkel, tidak ada kesel-kesel. Ayo belajar memaafkan. Dan itu adalah ibadah ukhuwah, dimana kita semua manusia bersaudara, apalagi seagama, sebangsa. Mari belajar memaafkan dan sadar untuk diberikan permaafan, terutama kepada Allah, pada Rasulullah, pada agama, dan saudara kita sebangsa, saudara sekeluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pengantar berbuka puasa pada hari di bulan Ramadan ini. Semoga saya, kita semua umat muslim khususnya santri SMA, tetap sadar bahwa puasa ini adalah belajar. Tetap semangat berbuka dan jangan lupa ingat niat healing kita. Puasa adalah penyembuh jiwa. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit Puncak Tenggalingan, Yayasan Asmaul Selatan, saya Gus Adim bersama tim.